Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang masih mengaruniakan kita banyak sekali kenikmatan. Dan mari kita gunakan kenikmatan dari Allah itu untuk selalu berbuat baik. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan manusia setelah kehancuran alam semesta pada hari kiamat. Jadi, pada hari kiamat nanti setelah alam semesta hancur, akan terjadi tahapan kehidupan yang baru menuju kehidupan akhirat. Tahapan-tahapan itu terjadi dalam waktu yang sangat panjang, bahkan lamanya jauh lebih lama dari kehidupan manusia di dunia. Baik, mari kita mulai pembahasan kita. Tahapan apa saja yang dilalui manusia setelah kehancuran alam semesta pada hari kiamat? Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, maka akan terjadi hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Sesuai firman Allah SWT, pada hari ketika mereka dibangkitkan, Allah SWT semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah SWT mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah SWT menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua, Yaumul Hasyar, juga disebut dengan Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Yang ketiga, yaitu penyerahan buku catatan amal. Setiap manusia yang sudah berkumpul di padang mahsyar, masing-masing mempunyai buku catatan yang tentang perjalanan hidupnya yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Buku catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah SWT, "Dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, 'Wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Dari Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun.'" Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu hari ketika Allah SWT memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah SWT, "Pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan." Surat An-Nur ayat 24. Yang kelima, Yaumul Mizan. Mizan artinya timbangan. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya oleh Allah SWT. Firman Allah SWT, "Dan kami letakkan timbangan yang tepat, adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya. Dan cukuplah
Kami saja yang memperhitungkannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Yang keenam yaitu as-sirat, yaitu tahapan manusia akan melewati sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah SWT. Balasan yang diterima sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia. Allah berfirman, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah SWT sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Setelah manusia menerima balasan, maka akan ditempatkan mereka pada dua tempat yang berbeda, yaitu surga dan neraka. Tidak ada tempat lain kecuali dua alam itu, yaitu surga dan neraka. Surga bagi mereka yang baik amal perbuatannya selama hidup di dunia, dan neraka bagi mereka yang buruk amal perbuatannya selama di dunia. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, sehingga kita akan termasuk golongan orang-orang yang mendapat kenikmatan di akhirat kelak. Dan mari kita berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik, sehingga kita terhindar dari siksa Allah di akhirat kelak. Demikian pembahasan kita mengenai perjalanan manusia setelah kehancuran alam semesta. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.